Alright, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi malam hari ini dengan topik yang very very special karena kita tidak lagi ngomongin programming, coding dan sebagainya. Mungkin teman-teman pada bertanya nih, ini PHP Indonesia kok pada ngomongin hal-hal yang tidak teknikal, nggak ngomongin coding, nggak ngomongin program. Kok bisa gitu? Justru itu yang saya mau kasih tahu sama teman-teman di komunitas PHP Indonesia bahwa di dunia teknologi itu bukan hanya coding aja, bukan hanya programming aja, bukan hanya cloud aja, tetapi dunia teknologi itu adalah dunia yang luas. Saya ingin membuka wawasan teman-teman terkait dunia teknologi bahwa teman-teman yang mungkin ingin berkarya di dunia teknologi itu tidak harus jadi programmer, tidak harus jadi engineer, tidak harus jadi DevOps, UI UX, tapi teman-teman juga bisa melangkah ke sektor-sektor lain yang mungkin masih relate dengan dunia teknologi. Oleh karena itu, kebetulan saya kenal banget dengan salah satu coach digital marketing yang sangat terkenal di Facebook, di LinkedIn, dan di Indonesia. Beliau adalah Andika Wijaya Kurniawan yang malam hari ini saya todong 3 hari untuk mengisi topik kita malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan bahas mengenai peluang digital agency di Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin teman-teman mungkin juga agak aneh, aduh saya biasanya cuma ngomongin coding, PHP, titik koma gitu dan sebagainya. Nah ini kenapa kita ngomongin digital agency. It's okay, kita dengar aja, siapa tahu mungkin teman-teman besok-besok kepingin berbisnis jadi coding, terus buka digital agency. Oke, kita akan kenalan malam hari ini dengan Om Andika. Sebentar saya add dulu. Selamat malam Om Andika. Selamat malam, bro. Oh ya, panggilnya jangan Om, panggilnya Coach. Salah saya manggil. Udah kebiasaan di komunitas panggilnya Om. Gimana kabarnya Coach? Baik-baik, kabar baik banget. Baik ya, berarti sekarang lagi ada di rumah, di Ya, di mana di rumah? rumah. Baru pulang, langsung live. Oh, rumahnya di Jakarta ya? Atau Sekarang di Tangerang Selatan. di Tangerang Selatan? I see. Ada, anak-anak komunitas ada di Tangerang nggak? Tangerang Selatan. Ada banyak di sana justru memang. Cuma memang ya karena aktivitas komunitas 2 tahun terakhir ini memang sudah tiarap semua ya, bukan cuma PHP Indonesia sih, tapi semua komunitas tiarap sudah. Tapi PHP Indonesia tetap hadir dengan webinar-webinar ini untuk ya memperlengkapi lah daripada kita nggak ada Mensupport ya. aktivitas gitu. So, gimana kondisi COVID di Tangerang Selatan? Sudah membaik atau gimana di sana? Nggak juga sih. Di sini malah kayaknya semakin parah sih. Makin parah ya. Aduh, jadi orang-orang masih masih agak takut-takut untuk keluar rumah. Betul. Iya, iya. Lebih Ini aman di sudah rumah lah. Di rumah aja juga nggak aman, tetap aja kena. saya nggak tahu nih, saya udah seminggu terakhir nih semenjak bulan puasa, wah pulang dari rumah itu memang ya orang pada bersiap-siap buka, tapi ini jauh lebih rame banget. Udah kayak nggak ada apa-apa nih Jakarta ini. Jadi luar biasa. Oke, so malam hari ini Coach kita akan bicara mengenai digital agency. Ini memang topik Ya, yang sangat menarik dan semoga teman-teman juga tertarik untuk mengikutinya. Memang sedikit tapi ini direkam. Jadi mudah-mudahan yang nonton offline juga akan banyak. Oke. Nah, sebelum kita bicara mengenai digital agency, kita pingin kenalan dulu nih sama Coach Andika gitu. Boleh nggak cerita sedikit mengenai latar belakang, terus pengalaman di bidang ya di bidang digital agency, terus mungkin ya backgroundnya dari mana ya bisa biar teman-teman kita tahu bahwa oh Andika memang keren. Silakan. Oke, thank you, bro. Halo teman-teman PHP Indonesia, PHP atau PHP ID ya sebutannya ya. Ada sebutan lain nggak PHP tuh? Biasanya PHPR apa PHP PHP apa gitu? ide apa kayak gitu yang nggak ada istilah. Ya, thank you banget udah invite ke sini untuk sharing tentang topik yang menarik ya, karena di era sekarang ini banyak banget sebenarnya usaha yang bisa kita lakukan. Nggak cuma menunggu dari company, nggak cuma menunggu belum lagi di-cut gitu ya dari company, akhirnya kita kehilangan pekerjaan. No, banyak banget cara-caranya. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andika Wijaya Kurniawan. Saat ini saya dipercaya oleh Indonesia sebagai digital number one business coach. Ya, jadi untuk di kategori business coach kan banyak ya. Jadi saya kategori digitalnya.
dan jam terbang saya udah 25.000 jam terbang lebih lah hitungannya kalau dihitung-hitung ya. Nah, kemudian saya bukan hanya memiliki bisnis di bagian edukasi, melainkan ada beberapa bisnis yang profilnya bisa teman-teman lihat itu di web saya sendiri, ketik aja nama saya Andika Wijaya Kurniawan di Google, nanti akan keluar profilnya. Ya, jadi saya punya beberapa bisnis. Salah satunya adalah Idea X Digital yang di mana itu adalah digital agency yang saat ini thanks God dipercaya sudah masuk ke ranah Southeast Asia dan kita baru buka kantor lagi di US. Itu aja, Bro. Wow, wonderful. Jadi memang sudah malang melintang di dunia digital agency ya? Atau gimana sih? Saya sendiri masih nggak ngerti nih, gimana sih menstrukturkan antara digital agency, digital marketing, digital apa gitu? Itu bagaimana sih hubungannya? Saya agak bingung aja. Jadi kalau misalnya digital agency itu kan kita sebuah perusahaan agent, agen lah, Oh, agensi, ya kan, yang menawarkan beberapa layanan tepatnya. Nah, biasanya digital agency itu tuh dia punya layanan kayak digital marketing service, kemudian social media marketing service, kemudian ada juga, konsultasi, dan masih banyak lagi. Dan digital marketing itu kan juga dibagi lagi, ya kan. Ada SEO, ada ads, iklan, ya kan. Kemudian sosial media, ya kita tahu sosial media ada sosial media marketing, sosial media manajemen, dan masih banyak lagi. Dan konsultasi pun ada konsultasi digital marketing, strategi bisnis secara digital, dan lain-lainnya. Nah, kita itu agensi itu adalah mereka yang, mmm, apa ya sebutannya ya, sebagai jembatan untuk perusahaan-perusahaan atau UKM-UKM itu bisa, menggunakan digital secara apa ya, secara gimana bahasa gampang ya, secara gampang gitu. I see. Oke, jadi oke lah. Kita malam hari ini tuh teman-teman akan bahas lebih banyak mengenai digital agency itu seperti apa sih. Saya juga terus terang tidak common dengan ini, tapi saya juga punya semangat belajar yang sama dengan teman-teman. So kita akan belajar sama-sama. Sebelum kita akan masuk ke tanya jawab, sebagai informasi, program PHP di Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari oke, bentar. Dari Niaga Hoster dan Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Terima kasih untuk supportingnya mereka. Salam sehat selalu untuk setiap CEO-nya dan seluruh staff yang bekerja di sana. Semoga kita terus berjuang di tengah pandemik dan kita going to next level di tahun 2022 ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang mungkin paling sering ditanya sama orang-orang ini, digital agency ini binatang apaan sih ini? Berapa besar sih peluang di digital agency di Indonesia? Dan bagaimana ceritanya ini bisa sampai ada bisnis digital agency di Indonesia? Nah, ini mungkin pertanyaan yang menarik. Silakan Kang Andika. Oke, jadi digital agency itu pertama kali itu kalau misalnya kita pernah dengar ya, itu sebutan itu freelance sebenarnya, awalnya. Kalau tahun 2000, I think 2000 berapa ya, 2005 maybe, itu belum ada sebutan digital agency sebenarnya. Kalau nggak salah Bubu Studio doang yang pertama, yang membawa nama digital agency tersebut. Nah, sebelumnya cuma sebatas freelancer, ya kan, orang tahu cara buat web, kemudian dia nawarin secara pribadi ke perusahaan, proposal, dan kemudian ketika deal, maka dia akan kerjain. Nah, itu freelancer-freelancer. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, banyak orang yang pengen cepat, banyak orang yang nggak mau pusing mikirin masalah web, masalah advertising, dan akhirnya kebentuklah digital agency sebutannya, yaitu apa, agensi digital. Kalau misalnya kita tahu yang namanya marketing agency, ada juga tuh marketing agency. Jadi dia yang akan membawa outsource-nya, tim-tim outsource-nya untuk membantu perusahaan memasarkan produk tersebut. Ada juga sales agency. Sales agency itu mereka perusahaan yang memiliki outsource untuk membantu perusahaan UKM atau siapapun yang tidak memiliki tenaga penjual, maka akan dibantu tenaga penjualnya yang sudah profesional, ya, mereka di-training dulu, dikasih apa, perlengkapan dulu lah sebelum mulai terjun ke lapangan. Nah, begitu juga dengan digital agency. Digital agency itu makanya ada beberapa tadi layanan seperti digital marketing, web development,
sosial media, manajemen dan advertising, kemudian ada konsultasi, itu tujuannya adalah untuk menjembatani antara orang yang pengen cepet atau orang yang gaptek sebutannya ya, gaptek pengen cepet, kemudian yang penting, nggak harus ngerjain sendiri. Nah, disitulah pasarnya kita sebenarnya, pasar dari digital agency tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya berapa luasnya, peluang tersebut, luas banget sampai saat ini, masih luas Oke. banget. Nah, persoalannya sekarang kalau kita bicara mengenai peluang, ini berarti kan kita bicara mengenai perusahaan enterprise yang memang sudah lebih aware tentang mungkin tentang teknologi dan tentang UKM. Berarti sebenarnya peluangnya dari sisi perusahaan-perusahaan besar maupun sedang maupun kecil itu bagaimana bentuknya untuk digital agency itu? Kalau dibilang aware juga mereka sebenarnya nggak aware. Oh, Mostly oke. iya, mostly kebanyakan klien-klienku itu adalah mereka yang tanda kutip, sok tahu, sebutannya sok tahu. Ya kan, ketika kita ketemu, kita bahas, nah ternyata mereka nggak tahu apa-apa, gitu loh. "Oh kita Oke. tahu nih Google Advertising kan harusnya gini ya, harusnya begitu." Begitu kita udah ketemu, kita jelasin, "Oh begitu ternyata." Jawabannya cuma begitu, mereka nggak tahu. Mereka hanya Oh. sebatas tahu kulitnya yang di mana mereka cari, ya kita tahu lah ya, sumber informasi di Google di mana-mana juga banyak gitu. Cuman pada saat doing atau prakteknya mereka nggak tahu. That's why mereka membutuhkan kita sebagai penengah yang bisa membantu mereka. Oke. Nah, ini kan yang terjadi nih di kalangan komunitas nih, di apalagi komunitas seperti PHP Indonesia gitu ya. Mereka kan selama ini mindsetnya perusahaan itu ya perusahaan teknologi. Ya namanya peluang digital ya sudah pasti hidupnya dari situ, mereka ngerti. Nah, sekarang kalau kita compare dengan perusahaan-perusahaan yang non teknologi. Nah, itu kurang lebih bagaimana pandangan coach? Kita compare dengan perusahaan teknologi. Perusahaan-perusahaan yang non teknologi yang tadi dibilang mereka Oh, cuma sok tahu aja. oh non teknologi berarti. Iya, non teknologi ya. Mereka Mungkin tuh mereka membutuhkan jualan apa gitu. mereka tuh Jadi bukan membutuhkan kita banget. Contoh membutuhkan contoh dong. contoh paling gampang, apalagi di era pandemi, kita bahas yang era pandemi aja ya. Era pandemi ini Mhm. nih, digital agency udah pasti kebanjiran order. Kenapa? Karena Ah, mereka harus ngebuatin web, aplikasi, dan lain-lainnya. Software house, in-house, apapun sebutannya lah ya. Itu wajib ada di era sekarang. Dan apalagi kalau kita punya lisensi bukan lisensi, member sebagai apa ya, member di Google Play, yang which is kita bisa upload icon untuk aplikasi, itu akan lebih kepake lagi. oke. Berarti sebenarnya kalau namanya perusahaan digital agency juga melakukan pekerjaan untuk membikin website gitu ya, Iya, membikin oke, aplikasi aplikasi ya. I see. Wow, berarti benar-benar besar sekali peluang untuk besar jadi banget. digital agency ya. Oke. Nah, kalau kita lebih deep dive lagi mengenai peluang-peluang di digital agency, tadi kita sudah ngomong bahwa benar bahwa peluangnya itu gede banget. Nah, tapi kan ya kita juga ngerti bahwa namanya bisnis tidak pernah ada yang gampang. Iya. Pasti juga ada aja yang susah-susahnya, suka dukanya. Nah, mungkin coach bisa cerita nggak kira-kira kalau suka susahnya dan enaknya di membangun digital agency itu seperti apa? Kalau di era sekarang sudah enak banget ya, apalagi buat teman-teman nih PHP Indonesia yang udah tahu tentang Google Ads, udah tahu coding lah, bisa buat web itu udah gampang banget. Tapi waktu di zaman gue ngebuat agency itu sekitar tahun 2009, Mhm. 2009, 2010, ya, itu tidak semudah seperti sekarang. Yang Oke. dimana orang-orang kan belum belum terlalu aware dengan internet ya. Buat web aja masih ogah-ogahan sebenarnya. Kalau sekarang kan memang orang cari, "Bisa buat web nggak? Bisa buat web nggak?" Jasa pembuatan web, buset itu bertebaran di internet, iya kan? Oh, Nah, susahnya adalah ketika memasuki tahap pengembangan, itu susahnya. Yang di mana kalau misalnya teman-teman yang mendirikan itu harus bisa menyatukan antara otak coding dengan otak non coding, otak orang teknikal dengan otak yang bukan teknikal, itu yang susah. Tapi kalau misalnya masih kerja sendiri, bangun digital agency sebutannya, tapi solopreneur. Solo itu berarti sendirian ngerjainnya. Nah itu nggak terlalu pusing sih karena semuanya kita handle, kita yang under kontrolnya kita sendiri. Tetapi kalau udah sama tim, itu yang bikin susah. Kalau dibilang fun, seneng,
agensi itu sangat senang banget. Makanya nggak heran banyak perusahaan agensi yang timnya itu, apa ya, hura-hura aja kerjaannya. Makan di sini, ya kan. Kadang-kadang kalau di tempat kerjanya itu mereka disiapin yang namanya meja biliar, Game Boy, kalau nggak Nintendo, PS, whatever gitu. Bisa main bisa main game PC. Kadang-kadang ya, ada satu tempat itu, saya nggak usah sebut mereknya, jadi timnya itu kalau lagi bosen, mereka itu main sorry, main Valorant. Tanda, Mobil-mobilan ya. mute dulu, mute. Ya, jadi mereka tuh main game, satu satu kantor itu mainnya tuh kayak tahu Valorant kan? Game Valorant, kalau nggak zaman dulu sebutnya apa ya? CS lah, CS, Counter Nah, Strike. Nah, jadi mainnya tuh begitu satu kantor. Lagi jam istirahat, lagi boring banget, lagi bosen banget, mereka mainnya seperti itu. Kalau di kantorku atau di timku itu, kalau mereka lagi bosen banget mainnya Mobile Legends, satu tim. Nah, daripada daripada akhirnya apa, dari situ kebentuk lagi tuh, pengembangan lagi. Ngelihat tim kantor bisa main Mobile Legends, ya udah akhirnya gue buat e-sport sekarang. Iya, berarti pekerjaan digital agency sebenarnya pekerjaan yang memang memungkinkan untuk Fun, fully remote ya memang. iya, Ya full fully remote, remote, kerja di mana aja. senang-senang gitu ya. Jadi nggak mesti kerja bisa di mana aja. Lagi di kafe, kita senang-senang dulu sebelum kerja gitu ya. Ya, tapi ingat, ini juga kelemahan dari digital agency. Tapi ingat adalah kontrak kerja tetap harus ada. Kayak misalnya nih di IdeaX itu timnya sebar ke seluruh Indonesia. Oh, oke. Ada programmer gue tuh yang ada di Medan, ada programmer gue yang ada di Batam, ada yang bagian Google Export gue itu ternyata ada di Lampung. Tetapi terms and conditionnya harus jelas. Dan yang biasanya gue lakukan adalah kalau lu kerjaan lu nggak beres dan kita review misal 3 minggu langsung di cut, batal kontrak kerjasama. Ya, ada keleluasaan tapi juga ada tanggung jawab yang besar di Ya, dalamnya, begitu betul. ya. Oke, berarti sebenarnya kalau bicara komunitas di PHP Indonesia gitu ya, mereka kan mostly kebanyakan technical nih. Memang coach lebih menyarankan mereka untuk gabung ke digital agency yang existing atau mereka bangun digital agency sendiri? Sebenarnya kalau misalnya dibilang technical juga background gue itu technical. Background gue Oh, itu oke. IT malah. IT yang which is kita berhubungan dengan coding-codingan lah, dengan bahasa pemrograman, ya kan? Mhm. Tapi itu bukan sebagai sebuah alasan kalau misalnya, kayaknya mau belajar dulu deh, gabung dulu, no. Waktu kita lagi jalanin bisnis, kita itu butuh yang namanya action tepatnya. Jadi mendingan lu terjun bebas dan lu tahu masalah dan lu bisa selesain daripada, apa ya, ngebuntutin satu orang, terus ngikutin si kisah suksesnya which is lama banget lu naiknya gitu. Oke, berarti sebenarnya mereka bisa naik pangkat dong. Mungkin kebanyakan mereka selama ini berpikirnya sebagai freelance gitu ya. Ada orang nyari, gue bikinin. Nah, yang membedakan mindset freelance dan mereka yang sudah memang benar-benar terjun ke digital agency dalam pandangan coach itu seperti apa? Kalau freelance itu dia lebih condong ke arah, ini project gue dapetin, duitnya ya gue pakai sendiri. Pakai sendiri dalam arti bisa untuk dirinya sendiri, kalau dia single, kalau udah nikah ya dia akan bagi ke keluarga. Hmm. Tapi kalau misalnya udah disebut kata tanda kutip digital agency, berarti lu harus punya tim. Nggak bisa kerja Oke. sendiri lagi, tim which is tim gede gitu loh. Kayak misalnya gue sendiri itu ada programmer 8 orang. Programmer itu bukan programmer yang kayak script, yang kayak lu bro, yang kayak PHP dan lain-lain, whatever itu gue nggak tahu, tapi yang penting gue minta project website jadi ya jadi gitu. Ada juga tim desainer gue itu ada 10. Dia akan handle Oke. sosial media, desain sosial media kan, walaupun sekarang ada Canva, it's okay, yang penting jadi. Jadi begitu ada 3-4 klien itu bisa di-handle, atau 5 klien itu gue masih bisa handle. Gue maksimal handle itu bisa megang 20 klien, Hmm. Oke, sorry. maksimal. Saya agak nge-flag Freeze, tapi sebentar ya. ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya masih bisa lihat sih. Iya, jadi 20 klien. Nah, kalau freelance, satu orang kalau dia dalam dalam seminggu bisa handle 20 orang, ya berarti lu bukan bukan freelance lagi, lu pasti punya tim, gitu. Tapi kalau dia freelance yang benar-benar solo, dia nggak mungkin bisa handle kayak 20 klien dalam seminggu, nggak mungkin. Betul ya? Hmm.
Kerjain Iya satu sih. project website aja berapa lama gitu. Nah, itu yang membedakan freelancer dengan digital agency, karena udah ada tim dan semakin besar tim tersebut. Makanya Oh, makanya oke. nggak heran kayak misal perusahaan agency itu dia punya apa ya, punya apa sih sebutannya dalam bisnis gue lupa lagi. Punya ini loh, apa namanya, goal, sebutannya gampangnya goal lah, target-targetnya. Ini misalnya nih kita udah ngebangun digital agency dari nol, terus next-nya mau dapetin berapa target targetnya, berapa klien, dari berapa klien itu kita mau share profit berapa, atau mau dapetin profit berapa income-nya. Nah itu tuh naik. Oh, menarik sekali. Kalau Nah, sedangkan kalau misal freelance kan cuma mikir gini, kalau freelance tuh oke gue cuma targetin, anggaplah seminggu 2 orang, gue kerjain 2 web. Satu web anggaplah 5 juta, berarti 2 10, ya kan? Kerjain ya kita hitung paling cepet 2 minggu lah. Ya udah 2 minggu dapat 20 juta beres. Right? Betul ya? iya betul. Udah, cukup cuma Kalau 10 juta. hmm, Kalau cukup ya nggak apa-apa, kan tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau misalnya cukup ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen lebih, ya bangun aja digital agency. Billion, bro. Billion. dan continue berarti mestinya ya. Iya, Harus maksudnya dirawat gitu kalau bisa jadi customer kita selamanya biar duitnya iya, masuk betul. terus gitu ya. Mhm. Ah, oke. Kira-kira coach bisa bisa buka rahasia sedikit gak dari kasus-kasus customer yang paling sederhana, paling umum mereka biasanya requestnya seperti apa? Basicnya dulu deh. Basicnya itu adalah konsumen selalu bawel. Ya, itu basicnya dulu. Jadi konsumen itu selalu bawel dan kita nggak bisa menghentikan apa ya namanya, kayak keponya mereka, bawelnya mereka, nuntutnya mereka. Kayak misalnya nih kita ngerjain, kita bilang dalam waktu 2 minggu akan selesai. Dan ternyata kita ada kendala sendiri di dalam internal tim, yang which is nggak bisa sampai 2 minggu. Oh, Nah, solvernya berarti kita harus jujur aja gitu loh, kan nggak usah cari-cari alasan. Solvernya adalah bilang aja, kita ada permasalahan internal atau apalah alasannya, yang jujur dan bilang dan mereka akan ngerti kok biasanya. Nah, biasanya masalah digital agency itu cuma di masalah timing, working timing-nya doang. hmm. Yang kadang-kadang tuh kita ya sebagai agency, kita sebagai freelance pun bisa mundur kan. Kita nggak tahu nih bisa kita kena Covid. Kan nggak mungkin kita pastiin 2 minggu Covid loh. Betul kan? Kadang-kadang pasti mundur. Apalagi bulan puasa gini kan, dari jam 9 sampai jam 3 kadang. Kalau tempat gue jam 9 sampai jam 3 kalau sama bulan puasa. Nah, itu kan nggak mungkin bisa ngerjain kayak tidak belum puasa, betul ya? Sembilan Oke. ke 5 kadang 9 ke 9 malam mereka begadang, gitu. Paling pemunduran waktu, working timing, kemudian, keterbukaan terhadap, apa ya, budgeting. Itu penting banget. Ini banyak teman-teman mungkin nanti yang bakal masuk ke digital agency atau pengen jadi freelancer, apapun itu sebutannya, budgeting buat klien itu atau buat konsumen itu sangat penting banget, kalau nggak lu dibawelin. Contoh, jasa pembuatan website, kita tawarin lah pembuatan website, taruh 10 juta. Kita kasih invoice 10 juta, terus kita kasih detailnya pembuatan website 10 juta. Itu dia akan bawel. Gimana caranya supaya nggak bawel? Detailin 10 juta itu apa aja. Oke. Misalnya udah sama hosting dan domain, kemudian desain layout, bisa ini biaya, misalnya biaya orang desain per hour-nya berapa, lu hitungin di situ. Jadi didetailin per hour, kemudian sampai selesainya itu berapa. Kemudian untuk development webnya per hour-nya itu berapa banyak orang ngerjain, lu hitungin, totalin sampai 1 juta misalnya gitu loh. Nah, kalau freelancer kan bingung tuh detailinnya begitu. Iya kan? Oke. Freelancer kan bingung kan detailinnya gimana nih? Biasanya bikin aja apa kamu minta bikin gitu. Tiba-tiba minta ini lagi dan akhirnya proyeknya Nah, berkepanjangan ini yang jadinya. ketiga, biasanya konsumen tuh bawel di portfolio. Oh, oke. Dan gua paling nggak mau kasih orang portfolio. Serius, bro. Setiap Karena kali ada klien yang minta portfolio, pasti gua tolak. Karena di IDX Digital itu punya privacy client, yang dimana adalah
kita nggak bisa kasih sembarang portfolio. Karena ada klien yang bangga dibuatin sama kita, webnya bagus misalnya, tapi ada klien yang, "Oke, nggak usah sampai tahu deh kalau gue buat di lu." Nah, kita punya regulasi itu, kebijakan namanya kebijakan privacy client. Kalau biasanya kan orang-orang pada ngincer, portfolio dulu nih, portfolio dulu, gitu kan ya. Kalau gue di tempat gue nggak butuh itu. Jadi sistemnya Oh, itu lu percaya, ya udah ayo kita buat, kalau lu nggak percaya ya sudah, done, beres. oke. Oke, selain biasanya di common customer yang mungkin minta bikin website, bikinin domain, apakah ada banyak juga di antara mereka yang mungkin minta sampai penanganan marketing atau promosi di sosmednya? Ada, kayak misalnya itu kita punya layanan digital marketing, itu kita handle namanya Google Ads. Google Ads, SEO juga khususnya, dan itu sekarang ini lagi gencar banget. Dua layanan itu paling paling lagi menjadi paling rame lah, Google Ads, SEO. Sedangkan sosial media ya cuma manage, kita kita cuma manage aja sosial media. Oke, berarti memang 100% project sosmed itu pasti diserahkan ke digital agency-nya ya? Mungkin seperti itu kebanyakan? Iya, kebanyakan begitu. Karena mereka nggak punya waktu untuk update tiap hari kan. Oh, oke. Nah, yang digital agency itu enaknya apa? Kita ngebayar waktunya mereka. Jadi waktunya mereka kita ambil, kita yang ngerjain. Dan mereka akan membayar karena waktunya mereka kita ambil gitu ya? Tinggal tinggal cuma ada 2 pilihan, Bro, ya kan? Aha. Eee, Wasting time apa save your time, ya kan? Kalau mau Yes. wasting time ya udah lu ngerjain sendiri, tapi, bisa nggak waktunya? Lu musti handle bisnis lu, musti handle jualan lu, musti handle marketing, belum lagi update sosial media, nggak mungkin bisa. Walaupun dia punya tim, seberapa kuat sih timnya, ya kan? Kemudian Oh, seberapa expert timnya. Sedangkan kita ini kan, yang digital agency ini kan, di dalamnya punya tim-tim expert. Ada yang fokus ke Google Ads, ya Google Ads aja. Di dalam Google pun, gue punya tim dibagi lagi, ada tim analitik. Jadi dia fokusnya ke Google Analytics. Ada Google Console. Jadi dia fokusnya itu kayak Google Console, memantau pergerakannya, ke keyword-nya dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang menghandle bagian ads, iklannya. Jadi fokus aja optimasiin iklannya. Kalau iklan ini nggak naik, kenapa? Terus dioptimasi dan lain-lainnya. oh Begitu juga keren. begitu Mhm. juga dengan SEO. SEO itu gue punya tim riset kata kunci sendiri. Cuman 2 yang dibutuhkan dalam SEO, riset kata kunci sama optimasi ke klien, website klien. Gue punya dua dua sub tim itu. Oke, nah berarti kalau bicara semua pekerjaan-pekerjaan digital agency itu seperti ini, sebenarnya apa sih yang akan kita lihat dari komentar dari si ownernya sendiri? Apa itu result hasil dari seluruh kerja keras kita itu? Nah, biasa KPI-nya itu adalah mereka pengen, ya sama aja sih semua konsumen pengen jualannya tuh naik, itu doang. Iya kan? Penjualan tuh naik. Ya kita nggak bisa janjiin, karena digital itu kan kita bertarung dengan berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Tetapi kita harus bisa pastiin bahwa web tersebut pasti akan mendatangkan traffic. Jadi kita kasih hitung-hitungannya ke mereka. Karena kan digital itu ada hitung-hitungannya, kayak misalnya traffic traffic datang 100, 100 dibagi 10, 10%. Kemudian dibagi lagi 1%, berarti sama dengan, jangan bilang pembeli, kemungkinan akan membeli. Itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi kita kasih presentasi hitung-hitungan. Oh, oke. Dan dari pengalaman selama bertahun-tahun di digital agency, rata-rata owner akan selalu bilang gimana nih sama coach? Oke, gitu doang. Naik nih penjualan gue nih gitu ya. Wah, memang hebat bener loh gitu. Paling gitu-gitu doang ya komplimennya ya. Iya. Ya udah kita Karena lanjut tahun lagi karena gitu. kalau kalau kita udah mulai pitching ke klien, kita kayak apa ya, kayak presentasi ke klien, gue itu kan orangnya paling suka apa ya, strategi. Gue paling suka Ais. strategi marketing dan strategi penjualan. Jadi yang namanya orang strategi itu menutup kemungkinan orang-orang akan bertanya, ngerti Bro? Jadi sebelum dia bertanya, gue udah susunin pertanyaan yang akan
dia tanyakan dan gue udah jawab di presentasi tersebut. Kunci Paling gitu ya. paling kalau misalnya orang klien tersebut pengen cari-cari lah pertanyaan-pertanyaan, paling dia akan tanya, "Kliennya siapa aja?" Gue tinggal tampilin, "Kliennya dari sini sini, perusahaan-perusahaan gede lah yang ditampilin, udah pasti UKM mah ya di belakang lah," ya kan. Terus stuck dong dia pasti, bingung mau nanya apa aja kan. Kemudian pasti akan nanya lagi, "Kapan selesainya?" Nah itu yang pertanyaan menjebak biasanya. Kapan selesainya? Kita nggak bisa tahu kapan selesainya. I see, I see. Wah, menarik banget. Tapi bicara mengenai dunia digital agency, gimana sih kompetisi di dunia agency ini? Apakah cukup kompetitif atau berapapun yang masuk silakan aja, kayaknya pasarnya masih besar nih gitu. Itu Nah, gimana pandangan? enaknya Bro, gue sharing ya. Enaknya itu adalah di dunia digital kalau kita sering ketemuan dengan apa namanya pemilik digital agency lainnya juga, tim-tim lainnya juga, kita bisa lempar project. Oh, Jadi sebenarnya digital agency itu nggak ada kompetisinya malah. Kita bisa lempar kayaknya semua project. ada kuenya masing-masing ya. Heeh. Kayak misalnya bro, gue lagi penuh nih, lu kosong nggak? Kosong. Ya udah gue lempar ya, ntar gue ambil berapa persen aja. Biasa lah. Oke, Ya kan kayak gitu kan biasa kan, persenan biasa biasa. berapa. Udah beres. Wow, wah asik gitu kayak gitu. Jadi kalau bisnis yang oke lah sama-sama bagi-bagi project malah lebih menyenangkan kita ya, nggak ada kompetisi. Right. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari, coba saya scan dulu, saya sudah nggak monitor lagi nih di, oh ada nih dari Mas Taufik Fakhrudin. Oh ini apa pertanyaan bukan ya? Sangat membuka wawasan bagi kami-kami ini. Perlukah kita misal sebagai seorang programmer yang akan berkembang untuk menjadi marketing juga secara solo, atau memang sebaiknya kita membuat sebuah tim yang dibagi-bagi tugasnya? Terima kasih. Oke, kalau misalnya lu punya budget, ya lu bangun tim. Tapi kalau misalnya budget masih mepet, solo aja dulu. Minimal ngerasain dulu problem dari marketing itu apa dan solvernya itu apa. Gimana cara solvernya, selesaiinnya. Itu kalau misalnya konsumen menolak, kita harus jawab apa. Nah itu solver. Problemnya menolak, ditolak. Solvernya seperti apa? Gimana cara selesainya. Nah kebanyakan kan begitu kita ditolak, jawabannya apa? Oke, kalau gitu terima kasih. Gitu doang kan ya. Nah, kalau gue nggak mungkin begitu, bro. Kalau gue itu pasti gue akan cari, gue kejar orangnya. Sampai misalnya nih, dia bilang, oke kayaknya nanti aja. Nanti dulunya kenapa, Pak? Mungkin buat kita revisi nih, supaya kita tahu. Oh, terus dia kasih jawaban, contoh. Ya kayaknya kurang menarik representasinya. Di bagian mana atau slide keberapa. Jadi gue bisa tahu, nih orang menyimak apa enggak, gitu loh. Kita kejar sampai dia, akhirnya, oke, ya udah deh, saya kerjasama dengan kamu aja. Nah, gitu. Oh, itu trip banget itu ya. Baru masuk ke closing. Karena gua itu jadi pebisnis bukan langsung bro. Jadi gue pernah yang namanya jadi marketing kartu kredit, pernah asuransi pernah. Semuanya gue pernah gue jalanin waktu masa muda, cie masa muda. Iya. Jadi tapi kalau anak zaman sekarang kan misalnya join sebagai marketing kartu kredit tujuannya adalah untuk dapetin duit. Kalau gue dulu enggak. Waktu gue join jadi marketing kartu kredit lah, asuransi lah, pokoknya semua bidang yang banyak orang tolak gue join. Supaya apa? Supaya gue ditolak. Dengan gue ditolak, gue jadi tahu nih, oh konsumen kalau ngomong A dan dia nolak, gue harus bagaimana jawabnya. Justru kalau gue closing waktu itu, misalnya nih ada orang mau buat kartu kredit, kalau misalnya dia buat, gue malah nggak seneng. Kayak, aduh gampang banget sih, tolak kek, ngapain kek gitu. Karena butuh ditolak. Nah akhirnya dari situ, dari pengalaman itu gue belajar banyak hal, oh rata-rata orang kalau misalnya menolak itu jawabannya begitu-begitu aja. Contoh, kalau misalnya ada agen asuransi, telepon kita, dia baru ngomong kita dari agen asuransi A, kita jawabnya apa? Nanti dulu deh. Iya kan? Paling gitu kan, nanti dulu deh, belum belum apa ya namanya? Nanti aja, belum kepake, belum belum mau. Paling kan jawabannya begitu kan dari kita kan. Nah, itu tuh sebenarnya bisa di-handle, namanya handling objection. Kita bisa handle, oh belum maunya kenapa Pak? Kita tanya balik. Nanti aja deh, oke kapan? Gitu loh. Kebanyakan mental anak sekarang kan kalau dibilang nanti dulu deh, oke terima kasih ya.
nanti kita boleh hubungin lagi, udah pasti nggak boleh. Udah ada kata terima kasih. Iya ya, berarti teknik yang sama juga bisa digunakan untuk dunia digital agency ya? Iya, sama. Nah, Oke, jadi untuk sama menjawab ya. itu, ya kalau misalnya mau marketing secara solo dulu, ya do it, lakukan gitu loh. Lakukan aja secara solo dulu. Kalau udah ngerti marketing seluk-beluknya, baru bangun tim dan ajarin ke tim. Makanya Iya. ada namanya apa tuh namanya? SOP akhirnya. Ya pada akhirnya kita harus bikin SOP dan sudah Ya, pasti kalau kita kerja by tim biasanya proyeknya itu nggak berlipat kan, pasti malah berlipat-lipat kan betul. biasanya. Betul, karena kalau misalnya kita solo kan kita cuma bisa handle yang maksimal berapa sih? Kita kerja 24 jam, gua 24 jam kerja. Berapa sih 18 ya? Berapa 8 jam ya? 8 jam ya, kalau programmer mungkin bisa lebih ya, katakanlah 16 gitu, Nah, tapi tinggi banget juga. 16 jam itu satu klien, lu bisa ngerjain berapa klien. Tapi kalau misalnya lu punya tim, contoh 10, satu orang 16 jam, 10 orang juga bisa berapa jam lu ngerjain berapa klien tuh dapat. Oh, iya. Iya. Saya juga pernah dengar ada coach yang bilang bahwa satu orang ngerjain katakanlah 3, 2 orang bukan berarti 6, itu bisa 9, bisa 10 katanya. Betul, Ah, betul. oke. I see, berarti berlipat gitu ya dengan kita membangun tim. Alright, oke. Saya coba scan lagi, ada yang mau nanya nggak nih ya? Oh, belum ada. Berarti kita akan masuk ke, sudah menit ke-37. Pertanyaan terakhir. Nah, lebih baik digital agency fokus berapa jasa nih? Nah, dalam perspektif coach gimana? Nah, ini yang paling menarik nih, bagus Bu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya digital agency itu kan ada berbagai macam jasa tadi ya. Tapi untuk di era sekarang lebih baik fokus. Contoh, kemampuan kita cuma bisa di SEO. Fokusin di SEO. Gedein di SEO-nya gitu. Contoh, digital agency SEO expert, spesialis khusus SEO. Jadi orang akan cari yang nggak campur-campur. Fokusin satu niche, sebutannya satu niche, SEO ya udah SEO. Sosial media manajemen, bangun tuh sosial manajemen agensinya. Misalnya dia bisa Google Ads, ya udah bangun Google Ads-nya. Tapi kalau misalnya mau amfibi atau banyak layanan, usahakan relevan. Ini untuk yang awal ya, pemula ya bro ya. Usahakan Yap. relevan. Contoh, kalau misalnya udah bermain di area search engine, berarti tawarkan tentang sesuatu tentang search engine. Contoh, SEO, Google Ads, Google Analytics, Google Console. Tambahan lainnya apa? Ya web design. Search engine kan? Web kan? Nah itu. Udah 5 ini aja fokusnya. Jangan jangan baru mulai, tahu-tahu udah pengen begini, pengen begitu. Supaya kita banyak layanan, supaya kita banyak produk. Gak laku. Udah Oke. lewatin. Gak laku. Karena dianggap nggak fokus ini. Iya, gak Udah laku. bikin satu, bikin banyak, tapi yang ini nggak maksimal, yang ono nggak maksimal. Mendingan satu dua tapi maksimal gitu ya, coach Maksimal. ya. Oke, oke. Waduh, asik banget nih. Oke. Ini sudah jadi pertanyaan kita terakhir. Saya mungkin mau menantikan teman-teman yang masih mau bertanya, baik di grup. Wah, ada 9 orang yang hadir nih. Terima kasih teman-teman. Masih perbincangan kita menarik banget malam hari ini. Karena saya ingin membuka wawasan teman-teman bahwa oke lah kita ngerti teknikal, kita ngerti coding. Tapi kita upgrade dong. Ini 2022 nih. Ini UKM dan enterprise semua butuh nih going to digital. So, kenapa kita nggak bantu dengan belajar dari coach-coach kita yang akan sharing 1, 2, dan 3 malam ini. Baik, karena nggak By ada the yang way, sudah bro. nanya nih coach, berarti Bro, kita, halo? by the way, Aha. sebenarnya orang teknikal itu bisa loh, dia join 3 orang aja untuk ngebuat software house, itu Mhm. bisa banget. Bisa banget bikin Bisa digital banget. agency gitu ya. Mhm. Bentar ya. Oke. Bisa banget digital agency tapi di area pembuatan aplikasi. Aplikasi dan website. 2 itu aja fokusin. Tapi jangan sendirian karena pasti ya lu kalau mau berkembang gede banyakin tim lah. Nggak bisa sendiri.
3 orang aja ngumpulin 3 orang misalnya yang satu visi, satu misi gitu ya. Udah tinggal running jalan buat web tentang digital agency-nya, namanya apa, kemudian iklanin, beres. Mestinya Dapetin mereka klien malah lebih pertama. tahu gitu-gitu ya, udah nggak perlu belajar lagi tuh, sudah Iya, makanan harusnya sehari-hari tadinya ya. iya. Apalagi coding kan udah makanan sehari-hari, nggak usah pelajari lagi. Dan Oke. itu jadi. Ngincar aja ya market di sekitar-sekitar, kamu mau going online nggak? Kita bikinin website kayak gitu. Nanti kita bantuin promote di sosmed gitu mungkin ya. Iya, iya betul. I see. Oke deh, mantap deh teman-teman. So, pembicaraan kita akan, karena terbatas waktu, jadi kita akan lanjut besok malam nanti. Teman-teman, sebagai informasi, kita 3 hari ini akan dipandu, akan ya bersama dengan Coach Andika. Dan besok malam kita akan ngomongin membangun bootstrap digital agency. Masih ada hubungannya dengan topik kita malam hari ini. Mungkin Coach bisa kasih teaser untuk topik yang akan kita bahas besok, kurang lebih seperti apa ya? Besok itu kita akan bahas tentang apa, gue juga lupa tuh. Tentang apa sih hari terbuka? Membangun bootstrap digital agency. Nah, ini menarik teman-teman. Ngomong bootstrap itu berarti lu nggak harus modal gede. Jadi gue akan sharing pengalaman gue pertama kali ngebangun digital agency, modalnya berapa, gimana caranya, mulainya dari mana. Nah itu. Wes, mantap. Nah, itu teman-teman. So, kalau teman-teman mau gabung lagi besok malam masih di tempat yang sama di PHP ID Online Learning edisi besok malam. Terima kasih banget nih Coach sudah berbagi cerita dengan Ya, kita malam pertama ini. Semoga teman-teman tercerahkan dan bisa punya semangat baru di 2002 nih. Covid sudah mulai berakhir nih. Ayo, jangan cuman di teknikal, kita naik kelas dong, harus naik kelas untuk bikin digital agency dan kita bantu UKM maupun enterprise di Indonesia. bro, lu buat Tapi program dong bro. Buat ya ya ya. program. Namanya ini, apa namanya, coding naik kelas. Coding naik kelas, coder naik kelas, boleh 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 Udah naik boleh. kelas. Coder naik kelas, ya naik kelas. Makanya saya topik tahun 2022 itu move to next level, karena saya Wes, berharap mantap. teman-teman itu jangan begitu-begitu aja. Udah COVID lagi, udah nyaman di tempat ini. Nah ini waktunya untuk naik level dong, naik kelas gitu kata Coach Andika. Alright, oke itu aja dari pengumumannya. Benar, kita akan ketemu lagi dengan Coach Andika besok. Jadi teman-teman nanti bergabung lagi di jam yang sama setelah teman-teman taraweh, gabung lagi di tempat ini. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan yang terus mendukung program ini. Teman-teman yang pingin yang terlambat mengikuti diskusi dan talk show yang menarik kita malam hari ini, teman-teman bisa berkunjung ke channel Tekno bareng Peter di YouTube, bisa nonton seri ini, baik seri ini maupun seri-seri sebelum, maupun online learning yang sudah pernah lewat dari seri 1 sampai dengan 183 hari ini. Dan PHPAD Online Learning masih membuka donasi, teman-teman yang mau membantu, ayolah kita berbagi berrezeki di bulan Ramadan ini. Teman-teman bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi dan menggunakan e-wallet teman-teman. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP dan lain kita. Coach, sampai ketemu besok Yes, malam. sampai ketemu besok semuanya. Thank you bro. Yuk, semangat. Didi yang sudah hadir juga, terima kasih Didi. Oh ada Didi ya? Thank you Ada Didi. Didi Triadi nih. Ada yang gabung.